Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini kita akan membahas mengenai Pascal Struijk yang berniat ikut Patrick Kluivert sehingga KNVB menyesal dan menyalahkan Van Gaal. Jangan kemana-mana karena kita akan membahas masalah ini lebih dalam lagi. Pascal Struijk akhirnya buka suara mengungkapkan kekesalannya setelah digantung oleh timnas Belanda dan berniat ikut Patrick Kluivert membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan kapten dari Leeds United dan punya pengalaman bermain di Premier League dan kemungkinan besar akan dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Pascal Struijk menunggu panggilan untuk memperkuat Belanda, namun belum datang juga. Kendati ia mempunyai opsi untuk membela Belgia sebagai tempat kelahirannya, ia tetap teguh pada pendiriannya membela Belanda, meskipun bisa membela timnas Belgia kapanpun dirinya mau. Pascal Struijk pernah mendapatkan telepon dari manajer tim Belanda saat itu, Fernando Arrabal. Dalam percakapannya, Arrabal hanya menanyakan kondisi fisiknya dan situasinya dengan Belgia. Pascal Struijk sendiri merasa obrolan itu sekedar basa-basi karena tidak ada kelanjutannya. Bahkan tidak pernah berbicara langsung dengan pelatih Louis van Gaal. Selain itu, ia juga tidak diberitahu soal posisi apa yang direncanakan untuknya di timnas Belanda. Pemain berusia 28 tahun ini sebetulnya sudah sempat membela Belanda di timnas kelompok umur, tapi ia hanya dimainkan hanya 2 kali. Pascal Struijk sendiri memiliki darah keturunan Indonesia. Saat PSSI mengejar menaturalisasi pemain keturunan, namanya diharapkan bisa menjadi salah satu targetnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Usai keterangannya menolak Belgia, ia kemudian membuka pintu untuk timnas Indonesia. Bek tengah Leeds United ini secara tegas menolak memperkuat timnas Belgia dan hingga kini belum juga dilirik oleh timnas Belanda. Situasi ini membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan celah dan memboyongnya ke skuad Garuda. Pascal Struijk sendiri yang lahir di Belgia itu memiliki latar belakang multinasional dan ia memenuhi syarat membela 3 tim nasional sekaligus, yaitu Belgia, Belanda, dan Indonesia. Namun sejak awal karirnya ia sudah menyatakan ketegasannya untuk hanya memilih Belanda bukan Belgia. Bahkan jika nantinya ia tak masuk dalam pilihan akhir, dirinya merasa keputusan ini penting untuk menjaga keadilan baik bagi Belanda maupun Belgia. Kini pilihannya sudah jelas dan tidak akan berubah lagi. Pernyataan itu sempat menutup peluang negara lain termasuk Indonesia untuk merekrutnya. Namun waktu dan situasi tampaknya mulai mengubah dinamika. Dalam wawancaranya bersama Leeds United, ia mengaku bahwa dirinya punya darah Indonesia dan mulai menyadari perhatian dari tanah leluhur. Salah satu yang memperkuat kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk adalah latar belakang keluarganya. Sang kakek dari pihak ibu, Peter W. Muller, berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang memiliki garis keturunan langsung dari negara tertentu bisa memperkuat timnas negara tersebut. Fakta ini menjadi modal besar bagi PSSI yang kini giat mencari pemain diaspora berkualitas untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Pendekatan terhadap Pascal Struijk tampaknya sudah dimulai secara langsung pelatih Patrick Kluivert yang kedapatan
menghadiri pertandingan antara Leeds United dan Oxford United. Dalam momen itu, Patrick Kluivert terlihat duduk berdampingan dengan Pascal Struijk di tribun. Jika hal ini terrealisasi, Pascal Struijk akan mencetak sejarah sebagai pemain pertama dalam skuad Garuda yang pernah berkarir di Premier League. Kehadirannya akan menjadi suntikan dan kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Siapa tahu keputusan yang dulu sempat ia tolak bisa menjadi jalan baru yang justru lebih bermakna membela tanah leluhurnya yang selama ini hanya ia kenal dan dengar dari cerita keluarganya. Dan hal tersebut membuat gerak cepat langsung dari PSSI. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman di seputar sepak bola Indonesia. Dan apabila teman-teman ingin memberi komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan saya berharap teman-teman berkomentar dengan cara yang positif agar channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan agar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar sepak bola Indonesia. Terus dukung sepak bola Indonesia, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola.